Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum wa razaqna fid dunya zaratahum wa fil akhirati syafa'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tangan saya ini ada buku Islam the Religion of Dialogue, buku yang diterjemahkan dari Islam Agama Dialog, karya Muhammad Hussein Fadlullah. Penerbitnya alternatif, diterjemahkan oleh seorang Habib juga yang mempunyai concern di dalam pemikiran Syekh Muhammad Hussein Fadlullah, yaitu Emba Agil. Judul bahasa Arabnya adalah Al-Huwar fi Quran, dialog dalam Al-Quran. Nah, buku ini tebalnya sekitar 329. Buku ini pernah dikupas oleh almarhum Kiai Haji Dr. Jaludin Rahmat bersama Ulim Absur Abdallah. Kemudian juga pernah dibahas di Bandung dengan 3 pemateri, yaitu penerjemahnya Ambalil dan Faisal Jindan dan sama satu Ustadz Dr. Fauzi Rahmat. Tentu saja buku ini buku yang layak untuk dibaca karena banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Misalkan pada daftar isinya bisa dilihat di sini, tidak tampak ya, betul. Di sini misalkan ada kesalahpahaman terhadap agama, pandangan pada umum tentang agama, sejarah dan hukum syariah, Al-Quran sebagai kitab dialog, terus juga dialog dan debat apa bedanya, unsur dan parameter dialog, kepribadian orang yang mengajak dialog, kemudian penciptaan suasana yang tepat untuk dialog, berdebat dengan kebohongan, perjalanan dialog Islam, dialog dengan politisme atau musyrikin, kemudian dialog dengan kaum ateis, dialog dengan para penolak kenabian, dialog dengan ahli kitab yang dahulu, Nasrani. Kemudian juga dialog yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, terus juga bagaimana cara mengakhiri dialog, bentuk-bentuk dialog dalam Al-Quran, yaitu para nabi, kisah para nabi, termasuk juga kaum Bani Ad dan sebagainya. Kemudian juga dialog dalam Al-Quran, yaitu manusia dan Tuhan ilahi, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merespon fenomena yang terjadi di masyarakat pada itu, yang langsung direspon oleh Al-Quran, itu bentuk dialog juga. Kemudian yang paling menarik ini adalah bagian terakhir, dialog dengan iblis ya. Dalam Al-Quran juga ada dialog dengan iblis, langsung antara Tuhan dan iblis, kemudian juga bagaimana batas kekuasaan setan dan sebagainya. Nah, tentu saja buku ini layak untuk dibaca, tetapi yang namanya terjemahan tentu saja harus lebih kritis lagi dalam membaca. Kalau kita bisa membaca buku aslinya, lebih baik baca buku aslinya, kemudian membaca juga buku terjemahnya, karena bisa jadi ada pemaknaan-pemaknaan baru terhadap buku ini. Oke, saya akan membacakan Kapur Siri dari Pastor Antonius Beni Susetyo. Buku ini sangat penting untuk kita semua, untuk memahami bahwa Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta. Dengan memahami dan membaca buku ini, kita sebagai warga negara akan terbuka mata hatinya untuk memahami bahwa Islam sebagai agama yang mampu membangun jalinan kerjasama antar umat manusia, meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda ideologi, suku, dan sekte. Kesemuanya itu dirajut dalam misi bersama untuk mewujudkan agama Islam sebagai rahmat untuk umat manusia. Buku ini akan membuka cakrawala bagi semua umat beragama untuk memahami agama Islam secara utuh, yaitu agama yang memberikan arah kepada komitmen kemanusiaan, sehingga memiliki cakrawala yang sama dalam memandang bahwa agama Islam adalah agama yang cinta kemanusiaan dan mengedepankan dialog dalam mewujudkan perdamaian umat manusia. Kami harap buku ini memberikan sumbangsih terwujudnya tata dunia baru, khususnya di tanah air, di mana masing-masing umat beragama dapat mewujudkan persaudaraan sejati atas dasar saling memahami melalui dialog sebagaimana dicontohkan oleh Islam dalam kehidupan nyata berbangsa dan negara dalam bingkai Pancasila. Jadi dengan membaca buku ini kita akan memahami bagaimana bentuk dialog, bagaimana pewujudan agama Islam sebagai rahmat. Saya sudah membacanya sekitar beberapa halaman, tetapi ya
baca sekitar 116 halaman sampai pada persoalan dengan ulama muslim. Jadi dialog, bentuk dialog, membangun kesepakatan, pendekatan dengan cara keluar untuk menutupi ketutupan dan sebagainya. Kemudian juga debat dengan ahli kitab dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kan terjemahan ini agak sulit untuk ditembus, sulit dipahami. Karena itulah mungkin kita memerlukan penjelasan-penjelasan dari para sumber lain, termasuk juga pencerahan-pencerahan dari para pembaca buku ini. Kalau saja di antara kalian, dari teman-teman ada yang membaca buku ini dan berbagi catatannya, reviewnya boleh disampaikan catatannya. Nanti insya Allah saya baca dan sebagainya. Penutup akan saya bacakan komentar dari Ulil Absar Abdallah tentang buku ini. Gagasan-gagasan ulama dan intelektual muslim yang mau mengembangkan dialog dengan agama-agama lain dari mazhab manapun perlu disebarkan ke masyarakat. Sebab gagasan seperti inilah yang kita butuhkan. Ruang publik muslim modern pun perlu dibanjir bandangi dengan ide-ide seperti ini agar ruang bagi ide-ide yang mengajak ke arah eksklusivisme menjadi menyempit. Saya menyambut baik terbitnya buku karangan Syekh Husain Fathullah ini. Nah, jadi buku ini membuka ruang-ruang untuk dialog, membuka ruang-ruang untuk menjamurnya toleransi, menjamurnya gagasan-gagasan pluralisme di tengah masyarakat. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.